Selamat pagi, siang, malam, Ner. Perkenalkan, kami dari kelompok kelas C Praktikum Keamanan Cyber dan pada kesempatan kali ini kami akan melakukan live demo Praktikum Keamanan Cyber pada tugas yang keempat. Tapi sebelum kami mulai, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Rizky Pranata, kemudian yang kedua ada JV Moninja, dan yang ketiga ada Jovit Kapalinggi. Dan untuk demonya dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Jovin Kapadinggi. Jadi saat ini saya akan mendemonstrasikan tugas 4 untuk praktikum keamanan cyber. Dan tentu saja masuk dalam lab tracking arrow. Jadi, ada tujuannya yang pertama itu verifikasi network connectivity using ping. Kedua, tracking arrow to a remote server using track route. Yang part yang ketiga itu trace arrow to a remote server using web-based track route tools. Jadi masuk ke dalam part yang pertama itu verifying network connectivity using ping. Ini langsung saja kita masuk ke dalam part. Lalu kita menentukan pro. Oke, jadi di sini barisan pertama keluaran pertama di sini itu akan menampilkan nama domain yang memenuhi syarat. Lanjut ke dalam part yang kedua itu tracking a route to a remote server using track route. Jadi langsung saja mas ke dalam kita akan masuk ke Chrome. Oke, jadi di sini jika kita ingin menyimpan output tracker route ke file teks untuk eh, ditinjau nantinya, kita bisa menggunakan tanda kutip kanan dan nama file yang diinginkan untuk menyimpan output di repository set ini. Oke, kita ikut contohnya seperti ini. Jika kita Oke, jadi di sini juga ada eh, eh, situs web regi- situs web regional internet registry yang terletak di berbagai belahan dunia seperti Afrika, Australia, Eropa, South Amerika juga. Lalu di sini itu beberapa router di sepanjang ini memungkinkan tidak merespon terkerut. Jadi kita langsung ke dalam part yang ketiga yaitu trace a route to a remote server using web-based tools. Jadi di sini kita ke web.
Ini kita akan masuk ke dalam. Oke. Jadi di sini kita akan memasukkan Google.com. Oke. Jadi bisa dilihat di sini. Dan ada di sini ada pertanyaan. Review the graphical location and responding how do you so in the pad. Oke, jadi di sini terkerut yang dijalankan untuk Google berasal dari server situs dan petnya sangat berbeda. Bisa dilihat. Dan di reflection ada pertanyaan. How is the tracker route different when going to www.cisco.com or another website from the terminal? Ada di part yang kedua ini. Di sini. Rather than from the online website. Because of my investment. Oke, jadi di sini ketika menggunakan terminal untuk mengunjungi sebuah website, ada keterbatasan dalam beberapa informasi yang ada, karena hanya terdapat gateway aja. Jika dibandingkan dengan menggunakan sebuah reset road tools berbasis website yang dimana terus bisa dilihat informasi yang cukup banyak seperti ada host, IP, dan juga time. Lalu kita masuk ke dalam bagian Lab Introduction to Wireshark. Jadi langsung saja masuk ke dalam step yang pertama dan kedua. Jadi di sini kita akan masuk ke dalam lalu kita akan masukkan prompt sudo lab support support dot files tips dan ops level dan saya yang jadi di sini. Lalu lanjut ke dalam step yang ketiga. Di sini ada mini prompt start the terminal host. Oke, jadi kita akan memasukkan external external dan juga external H2. Oke, di sini di external H1 kita masukkan info. Oke, jadi di sini kita bisa melihat IP address-nya dan juga MAC address-nya. Jadi kita akan masukkan IP address-nya 10 titik 0, dan MAC address-nya ini yang ini 9S 8 3 S1
23 baru 23 kan. Ah, oke, lanjut ke dalam ke yang kedua yaitu kita masukkan IP address-nya 10.0.0.1 dan 5A 97 6 WW 8 Oke, lanjut ke dalam part yang kelima, itu capture the ICMP data in Wireshark. Selanjutnya, examine the capture data on timeline. Oke, lanjut kita masuk ke dalam node satu lagi, kita masukkan prompt while start, lalu setelah itu kita akan lanjut ke node. Oke, masuk ke dalam satu lagi. Kita memasukkan prompt, kita ping 10.0.1.2. Kita ping ke A2. Di sini bisa dilihat. Lalu kita lanjut ini navigate to workshops. A filter can be applied to display only the external creative. Jadi kita filter. Oke. Melakukan sedikit ya, lalu lanjut. Oke. If not, bagian F. Ini jika perlu klik frame PDU. Lalu perhatikan bahwa kolom sumber memiliki alamat IP H11 dan kolom tujuan memiliki IP H2. 11, ini sudah. Oke, sudah benar. Lanjut kita bagian G, yaitu kita akan mengecek di another ini destination dan destination. Ini ada pertanyaan, apakah alamat MHC sumber cocok dengan antarmuka H1? Kita lihat yang kita isi tadi di sini. E28. Oke, nah, itu jawabannya sama. Lalu lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah alamat MHC tujuan Wireshark cocok dengan alamat MHC H2? Kita lihat. Oke, sama. Lanjut kita masuk ke dalam step yang kedua, yaitu examine the capture data on the remote LAN. Lalu, oke, kita masuk lagi ke dalam, masukkan prompt X um, 4 dan X from
R. Oke, lanjut ke bagian B. Itu masukkan dulu config. Oke, kita akan masukkan IP address-nya yaitu 172.16.16.0.0 dan MAC address-nya itu 5F B B plus model dan nama C. Lalu kita masuk di node R1. Oke, kita lihat untuk R1 IP address-nya 10.0.0.1 dan MAC address-nya DA 0 DA 0 ini mana dan pilihan dan lanjut ke bagian apa dan yang kedua yaitu 172.16.0.1 E 13 3E 32 E juga. Oke, lanjut. Oke, jadi kita akan keluar dulu dari sini. Lalu kita kembali untuk start a new workshop. Kita keluar untuk minor. Kita masuk kembali. Start, lalu lanjut IMG. Kita akan masukkan prompt untuk ping. Kita akan ping 4 dari 172.16.0.3. Oke, oke, di sini kita akan memeriksa alamat IP dan MAC yang telah di ping. Kita perhatikan bahwa alamat MAC-nya adalah untuk alamat
yaitu 10. Jadi bisa dilihat di sini untuk intinya itu 10, 0, 0, 1, dan MAC-nya itu pilihan DA, Taiwan, 5A, dan mana 9, dan lalu lanjut ke bagian F, yaitu kita akan klik untuk untuk stop mininet. Oke, setelah itu to clean up all the process that were used by mininet, oke, kita akan menambahkan jadi kita ketik sudo oke, berhasil. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, eh, kali ini saya akan mendemokan lab menggunakan Wireshark untuk memeriksa frame dari internet. Dan untuk record resource-nya di sini itu CyberOps, Protection, dan Internet Access. Yang per satu memeriksa uh, fields dari internet frame. Yang pertama itu step pertama mereview internet header field description and length. Dan di sini ada beberapa itu. Pertama variable isinya 8 bytes, panjang 8 bytes. Kemudian alamat destinasi 6 bytes dan alamat sumber itu 6 bytes, panjang 6 bytes. Kemudian tipe frame-nya itu 2 bytes, kemudian datanya sendiri itu 4 sampai 1500 byte dan FCS-nya itu 4 byte. Kemudian yang berikutnya itu memeriksa isi dari internet header dari permintaan ARP. Di sini deskripsinya tabel berikut ini uh, berisi tentang worksheet capture dan menampilkan data dari Ethernet header fields. Yang di sini itu preamble isinya itu tidak ditampilkan dalam capture ketika di workshop. Kemudian destination address itu isinya berupa broadcast, kemudian source address, berisi IP, kemudian frame-nya juga uh, berisi kode, kemudian datanya berisi RP dan FCS-nya itu tidak ditampilkan di capture. Kemudian muncul pertanyaan, uh, apa pentingnya isi dari uh, frame field alamat tujuan, yaitu alamat tujuannya itu adalah bersih biasanya FFF yang artinya adalah broadcast address-nya. Artinya perangkat ini akan dikirim ke semua perangkat dalam jaringan lokal atau LAN karena pengirim belum tahu siapa penerimanya. Kemudian uh, muncul pertanyaan lagi sini. Kenapa PC mengirimkan RP broadcast uh, untuk mengirim permintaan ping pertama?
yaitu karena PC ingin mengetahui alamat MAC dari gateway yang dikirim oleh ping. Kemudian di sini muncul pertanyaan lagi, apa itu MAC address pada uh, frame pertama di sumber, dari sumber pertama di frame, yaitu uh, ini itu berupa alamat IP yang seperti seperti ini di source-nya. Kemudian eh, bagaimana dari alamat MAC yang merupakan UUI? UI itu adalah eh, bagian pertama di depan alamat MAC. Eh, nah, di sini kemudian eh, apa berapa nomor seri NIC sumbernya? Untuk NIC-nya itu nomor NIC dari sumber yaitu adalah 3 oktet terakhir dari alamat MAC eh, itu sendiri itu ini 6262 6D. Kemudian lanjut pada part yang bagian yang ketujuh itu menggunakan Wireshark untuk capture atau menangkap dan menganalisa Ethernet frames. Yang pertama itu memeriksa network configuration dari H3. Yang bagian A memulai dengan membuka CyberOps, kemudian masukkan username analyze dan password CyberOps. Dan di sini saya sudah login dengan virtual machine saya pada uh, CyberOps. Kemudian membuka terminal emulator, kemudian start mininet dan memasukkan beberapa perintah pada prompt, kemudian enter CyberOps sebagai password. Yang pertama buat terminal emulator, kemudian ketikkan sudo 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 left sudo sudo min left dot support dot files slash scripts kemudian CyberOps top udah cyber cyber iya. Dan masukkan password itu CyberOps. Dan di sini kita sudah habis membuka minionetnya. Kemudian pada bagian C, pada mininet from start terminal Windows pada tiga dengan perintah extern A3 untuk menjalankan host A3. Dan dilihat host A3 sudah jalan.
Kemudian pada D, pada 3 masukkan if config untuk memeriksa IP address dan MAC address-nya. Config di sini dan di sini dia uh, untuk IP-nya itu 10.0.03 dan address-nya sendiri itu di sini uh, ini. Kemudian lanjut pada E, pada prom nota 3 enter dan stats min R untuk menampilkan uh, informasi gateway default. X stats min R dan ini informasinya. Kemudian pada langkah berikutnya clear error case pada 3 dengan dan memulai capturing traffic pada 3 ETA 0. Pertama, disuruh untuk memasukkan perintah ARP in. Kemudian sudah dan gunakan juga IP address-nya yaitu ARP in D. Kemudian alamat IP-nya itu 10.0.0.13. Kemudian masuk ke Wireshark Wire Wireshark bagian C in GTK N. Dan di sini sudah membuka Wireshark. Ya, masuk step 3 ping H1 dari H3. Di sini kita pada node 3 kita akan melakukan masukkan perintah ping C5 titik 0.0 1 dan ping sudah dilakukan. Oh, oke, ulang pingnya dan di sini kita disuruh untuk pada step 4 filter yang menggunakan ICMP dan kita cari ya ICMP di sini ada beberapa dan memeriksa Eko pertama pada request pada workshop pas pertama
Pada paket eh, daftar paket bagian atas, klik frame pertama yang terdaftar, dan Anda akan melihat permintaan e-copying di bawah judul. Dan ini akan di-highlight pertama. Kemudian periksa baris pertama pada panel rincian paket bagian tengah. Ini akan menampilkan panjang dari frame 94 bytes. Ini dan isinya ke bawah. Kemudian baris kedua pada bagian menunjukkan bahwa itu adalah frame pada Ethernet 2, kemudian alat sumber tujuan yang ditampilkan. Kemudian muncul di pertanyaan bagian C, apa MAC address-nya? Apa MAC address-nya? Jadi untuk mengetahui MAC address-nya itu pada baris source-nya seperti ini dan alamatnya itu BE ini. Kemudian apa default gateway-nya? Default gateway-nya itu berada di destination dan alamatnya seperti ini 8205 dan seterusnya. Kemudian you can click the arrow at the beginning pertama. Um, um, IC protokol. Kemudian muncul pertanyaan tipe frame yang ditampilkan yaitu tipenya itu IP versi 4 dalam kurung 0 kali 0800. Kemudian uh, muncul lagi pertanyaan apa uh, source IP address-nya? Itu source IP address-nya bisa dilihat di uh, ini bagian Internet Protocol version 4. Di sini source-nya itu 10 0.0.0.13, kemudian destinasinya itu 10.0.0.1. Nah, kemudian kembali lagi eh, pada bagian F-nya, Anda dapat mengklik baris mana saja di bagian tengah untuk menyurut frame tersebut dan pada bagian lain kemudian klik baris Internet Control Message dan pada bagian G klik Next Frame. Next frame-nya pada yang sebelumnya 2 menjadi 3. Kemudian eh, perhatikan bahwa alamat link-nya sumber adalah jadi dibalik karena frame ini dikirim dari router gateway default sebagai balasan untuk ping pertama. Kemudian perangkat dan alamat apa yang ditampilkan sebagai alamat tujuan. Nah, perang alamat tujuannya sendiri itu yang sebelumnya dari 10 titik itu alamatnya itu 10.1.0, kemudian eh, tujuannya itu 10.0.0.1 itu not H3.
Kemudian lanjut pada capture baru di New Shark. Nah, di sini tadi suruh untuk start capture, kemudian paragraf A, P, continue without saving. Kemudian paragraf B pada terminal load H3, uh, kirimkan echo sebanyak 5 kali ke alamat IP 172.16.0.40. Itu ping ping sebanyak 5 kali ke alamat 172, kemudian 16, kemudian oh, kemudian 40. Dan sudah di sini, kemudian capture yang pertama, destinasi dari MAC address-nya di sini bisa dilihat pada Ethernet. Dua itu destinasinya ini pada alamat 8205 dan seterusnya. Kemudian uh, source-nya itu BE 1762 dan seterusnya. Kemudian apa alamat sumber dan destination IP address yang ada di data field dari frame. Untuk itu source-nya itu berasal dari angka 3 yaitu 10.0.013 dan destinasi itu yang di ping tadi itu 172.16.0.40. Kemudian bandingkan IP address, kemudian bandingkan alamat-alamat IP Anda dengan angka 5 satunya alamat yang berubah dengan adalah alamat IP. Mengapa alamat IP berubah? Ya karena mengapa berubah? Karena yang di ping itu satu tuh ke alamat 172.16.0 satu maksud saya 40, beda dengan yang pertama itu yang cuma 10.001. Kemudian di sini ada refleksi itu Wireshark tidak menampilkan dari frame field preamble dari frame header. Kemudian apa isi dari preamble? Nah, field preamble sendiri itu tidak ditampilkan di Wireshark karena terproses oleh hardware NIC. Dan NIC ini bukan sistem operasi dari software seperti Wireshark. Kemudian preamble ini berisi 7 byte sinyal sinkronisasi yang berisi 7 byte terus ditambah 7 byte start frame delimiter. Demikian untuk lab yang pertama. Kemudian eh, lanjut ke lab yang berikutnya itu menggunakan Wireshark untuk mengantisipasi TCP/3-way handshake. Yang di sini pertama lanjut ke lab berikutnya itu menggunakan Wireshark untuk mengobservasi atau menjelajah TCP/3-way handshake.
Yang lanjut pada part 8 itu mempersiapkan host untuk capture lalu lintas atau traffic. Pertama saya pastinya menggunakan CyberOps, kemudian yang kedua itu menjalankan mininet dengan command yang sama, yaitu sudo lab support files kemudian CyberOps topo.py dan password itu CyberOps. Dan di sini sudah muncul yang pertama itu kita disuruh untuk membuka satu dengan perintah ekstern H1 dan terminal node satu sudah terbuka, kemudian yang kedua itu membuka dua H4 itu ekstern H4 dan terminal H4 juga sudah terbuka, kemudian eh, pada node H4 eh, store put pada node H4 dengan perintah show analyze support. So analyze server start the desa. Kemudian kemudian gunakan start browser pada satu dengan menjalankan Firefox, itu Firefox, dan sini Firefox-nya sudah terbuka. Kemudian ketika Firefox telah terbuka, start TCP dump session pada terminal satu, node satu dan uh, kirim output ke file yang dinamakan capture pickup, kemudian dengan CV, dan Anda akan melihat progresnya. Capturing penangkapan ini akan di stop ketika telah mengcapturing 50 paket dan itu dikonfigurasi dengan option INC. Jadi pada terminal node 1 kita ketikkan perintah TCP coba MIDI picture, kemudian alamatnya home analyze picture pickup, dan sudah dimulai. Sini sudah berlangsung capture paketnya, dan di sini ketika TCP dimulai navigasikan ke alamat 172.16.40 dan kita masuk pada halaman Nginx. Dan di sini sudah ada 50 paket yang telah di capture dan capture sudah selesai. Kemudian part 9 menganalisis paket dengan menggunakan Wireshark. Dan pada node 1 kita ketikkan perintah itu Wireshark in ketika in untuk ke Wireshark. Sementara masuk, oke, dan di sini pada bagian B, kemudian kita suruh untuk klik pada bagian files open, terus dari home analyze, kemudian capture picket dan open. Dan kemudian di sini kita disuruh untuk mengaplikasikan filter dengan kata TCP. Dan di sini yang
TCP ini cuma satu, tapi saya akan mencoba untuk ya, kemudian si visi ke server 4. Dia di sini apa TCP source numbernya. TCP source port. TCP source port. TCP source port itu 45964. Kemudian bagaimana Anda mengklasifikasikan di source portnya, yaitu eh, ini adalah dan external port karena berada di luar rentangan loss, itu antara port 0 sampai 1023 dan dipilih secara dinamis oleh klien. Kemudian destination portnya bisa dilihat bahwa destination portnya itu 80. Kemudian lagi pertanyaan itu eh, bagaimana Anda mengklasifikasikan eh, destination portnya. Destinasi port itu karena 80 dan dijelaskan tadi kalau well-known port itu 0 sampai 1023, jadi port tujuan atau destination port 80 ini adalah well-known port yang digunakan oleh server HTTP. Kemudian flag apa yang di set? Di sini flag yang di set yaitu 0 kali 002 SCN. Kemudian eh, relative sec apa relative sequence numbernya, relative sequence relative sequence numbernya itu nol, itu nol. Kemudian pada bagian D itu uh, pilih beberapa paket pada three-way handshake. Pada contoh di sini frame 2 dan menggunakan web servers. Di sini untuk meriksa frame selanjutnya, tapi di sini cuma satu frame yang tercapture, jadi angka ini akan di skip saja. Kemudian masuk ke bagian 10 itu melihat atau memeriksa paket menggunakan TCP dump. Yang pertama pada WNA menggunakan terminal yang baru, kita buat ke terminal yang baru. Kemudian uh, kita disuruh untuk masukkan perintah itu min TCP dump.
Nah, untuk TCP/DAM itu sudah terbuka dan pertanyaan di sini untuk mencari beberapa main script Anda dapat menggunakan slash ataupun tanda tanya untuk mencari ke belakang dan memakan istilah tertentu, kemudian N untuk meneruskan kecocokan. Dan ketik sini kita disuruh untuk dan slash min r, dan slash min r itu di sini pertanyaannya apa gunanya di sini. Min r itu membaca paket dari file dengan w option atau tools lain yang ditulis oleh pcap file. Nah, kemudian pada terminal yang sama, open capture menggunakan following untuk melihat ke paket pertama. Dari sini put saja, kemudian di sini kita masukkan perintah tcpdam minr dash home dash analyze dash, kemudian capture dot picture picap, kemudian dengan tcp tcp min c3 min c min c3 enter dan membaca dari file dan hasilnya seperti ini. Kemudian pada bagian C navigasikan terminal yang menggunakan mininet, kemudian mininet entering the right, dan disuruh untuk keluar dengan perintah quit, dan semua terminal node 1 sampai 1 dan 4 yang telah dibuka tadi itu ditutup. Kemudian setelah keluar dari mininet, masukkan perintah sudo mn min c untuk menghapus semua proses yang telah dimulai oleh mininet dengan perintah sudo mn min c, dan memasukkan password itu cyberbox. Dan di sini prosesnya sudah, proses penghapusannya dilakukan, dan kemudian pada bagian refleksi muncul pertanyaan, ada ratusan filter yang tersedia di Wireshark, dan ini sebuah jaringan yang besar bisa memiliki banyak filter dan berbagai jenis traffic. Jadi di sini pertanyaan, sebutkan 3 filter yang mungkin berguna bagi administrator jaringan, dan yang dipilih itu yang pertama ip.addr sama dengan 10.0.0 kami digunakan untuk menyaring semua data lintas dari ke IP tertentu, kemudian menghasilkan TCP.
TCP port min 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 443 itu menampilkan lintas HTTPS yang berguna untuk memantau traffic web terkini. Kemudian ada juga HTTP request untuk menyaring permintaan HTTP untuk menganalisis web traffic web. Kemudian apa cara lain yang dapat digunakan workshop dalam jaringan produksi? Yang pertama itu mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan jaringan seperti scanning port, malware komunikasi dan DDoS. Kemudian yang kedua itu troubleshooting masalah jaringan seperti packet loss, kemudian koneksi putus, retransmission, latensi yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu monitoring kerja aplikasi dan layanan, misalkan ngecek apakah server lambat merespon permintaan klien. Demikian untuk lab menggunakan Wireshark untuk mengobservasi atau menjelajah TCP three-way handshake. Lab, berik- Lab berikutnya itu mengeksplorasi Nmap. Yang pertama, part 11 itu mengeksplorasi Nmap dengan yang langkah pertama tentunya membuka CyberOps, to machine, dan membuka terminal. Kemudian pada terminal from gunakan main Nmap. Nah, Nmap. Dan di sini muncul tentang seputaran Nmap reference guide atau petunjuk referensi. Sini ada deskripsinya dan apa itu Nmap? Nmap adalah open source tool untuk menjelajahi uh, jaringan dan auditing security, dan bisa dibahas secara lebih lagi. Kemudian muncul pertanyaan, apa penggunaan Nmap? Jadi Nmap ini selain yang dijelaskan di deskripsinya, itu adalah mendeteksi host dan layanan yang berjalan di jaringan, kemudian port, kemudian identifikasi sistem, dan yang berikutnya mendeteksi firewall, filter, atau aturan jaringan lainnya. Kemudian yang kelima, melakukan audit keamanan dan penilaian kerentanan jaringan, dan mungkin masih banyak lagi uh, ke kegunaan Nmap yang lainnya. Kemudian pada bagian D, uh, while the main page, Anda juga bisa menggunakan uh, GitHub. Hmm, GitHub page dan atau untuk uh, ke dan ke bawah. Kemudian untuk mencari istilah yang lebih spesifik, kita bisa menggunakan slash ataupun tanda tanya atau mark question. Dan ini diikuti dengan istilah atau frase yang dicari. Kemudian ini pada berikutnya uh, N key itu untuk berpindah ke uh, istilah atau frase yang ditemukan dan sesuai dengan yang dicari. Misalkan di sini kita disuruh untuk masukkan example
Dan di sini example sudah muncul. Dan di sini uh, sudah masukkan example dan muncul pertanyaan. Tuh, ulang. Kemudian ada pertanyaan Nmap, apa kegunaan Nmap ini? Nmap min v min a scan me nmap.org ini adalah perintah memindai host, yaitu website scan.nmap.org dengan purpose modif min v dan menggunakan opsi lanjutan A. Kemudian untuk lebih lanjut, apa kegunaan dari min A ini? Min A mengaktifkan deteksi sistem operasi, kemudian deteksi virus, versi layanan, dan pemindaian script default dan threshold. Kemudian yang berikutnya itu apa gunaan min TA? Ini min TA digunakan untuk mengatur waktu pemindaian timing complete agar lebih cepat dan cocok, versi cocok untuk jaringan yang lebih responsif dan stabil. Dan pada bagian E kita scroll ke bawah dan kita bisa mempelajari lebih lanjut dan tekan key untuk keluar dari mapnya. Kemudian part yang berikutnya yaitu scanning untuk uh, open ports. Yang di sini pada bagian A kita disuruh untuk menunjukkan perintah init min A min B4 localhost dan starting init. Nah, tim ditunggu. Dan di sini port-port dan service mana yang dibuka, yaitu port 21 TCP dengan service FTP, kemudian port 22/TCP dengan service SSH. Kemudian untuk setiap port yang dibuka, record the server yang sedang melakukan service. Di sini untuk port 21/TCP itu menjalankan ini VS TPD. Kemudian untuk port 22 TCP ini menjalankan Open SSH. Kemudian apa sistem operasinya? Kemudian yang kedua itu scan your network atau memindai jaringan yang sedang berlangsung. Yang di sini
Untuk melakukan scanning itu kita suruh untuk memasukkan perintah ifconfig, config, dan catat IP address dan subnet mask dari flat function Anda. Jadi untuk IP address-nya itu 10.2, 10.0.2.15, dan untuk subnet mask-nya itu 225, 255, 255, 255. Kemudian pada bagian E untuk uh, untuk menemukan host lain di LAN ini, masukkan nmap min A min T4, kemudian alamat IP address-nya dan prefix-nya. Masukkan nmap, nmap, kemudian min A min T4, kemudian alamat IP-nya itu 10, kemudian 0, kemudian 5 dan 15, kemudian prefix-nya itu /24, dan enter, dan masih scanning. Ini agak lama. Jadi, di sini sudah selesai dan muncul pertanyaan, berapa port yang tersedia itu, ke port yaitu port 21/TCP dan port 2/TP. Kemudian muncul lagi pertanyaan, eh, dari hasilnya Anda, kemudian buat daftar IP host yang berjalan di LAN yang sama dengan filter machine Anda. Beberapa daftar lain tersedia pada host yang terdeteksi, dan di sini untuk daftarnya itu seperti ini, dari sini sampai sini. Kemudian yang berikutnya scan a remote server. Ini kita disuruh untuk membuka browser dan masuk ke scan scanme.org. Kemudian sana,
Di sini sudah terbuka skimmy.org dan muncul pertanyaan apa kegunaan website ini, itu ini disediakan oleh tim pengembang IMAP sebagai server publik yang aman untuk latihan dan pengujian pengendalian IMAP. Bagian B, pada terminal Pro, masukkan min A, min enter, perintah map, kemudian min A, min TA, min TA untuk nama websitenya itu scanme.map.org. Dan, sedang berlangsung. Mungkin agak sedikit lama. Di sini pertanyaan, eh, port eh, port mana dan layanan service mana yang dibuka. Itu di sini ada 4 port, itu TCP slash 22 port 22 slash TCP dengan service yang dibuka itu SSH, dan selanjutnya lagi kemudian yang berikutnya itu port 80 slash TCP yang dibuka itu HTTP, service yang dibuka HTTP, kemudian port 9929 slash TCP itu npm echo, dan port yang berikutnya itu 31.337 slash TCP itu muka service TCP wrap, dan port port dan service mana saja yang difilter. Di sini keterangannya no shown atau tidak ditampilkan itu 996 filter port, dan IP address dari servernya. Untuk IP sendiri ini bisa dilihat di keterangan ini, nmap scan report for scanme.nmap.org dengan IP address 45323215 dan apa yang di sistem operasi apa yang digunakan. Sistem operasi yang digunakan itu sistem operasi Linux, dan masuk pada bagian terakhir yaitu refleksi. Di sini nmap ini adalah power tool untuk perfect tool yang untuk eksplorasi jaringan dan eksplorasi dan manajemen jaringan. Kemudian bagaimana nmap bisa membantu keamanan jaringan, dan bagaimana nmap dapat digunakan oleh uh, aktor ancaman sebagai sebuah tools yang bisa melakukan kejahatan. Jadi nmap ini membantu keamanan jaringan dengan mendeteksi perangkat, kemudian port terbuka dan layanan aktif untuk menemukan celah keamanan. Tapi di sini hackers bisa saja menggunakan untuk menekan jaringan target dan mencari titik lemah untuk uh, menyerang targetnya. Demikian untuk let's exploring image. Baik, saya akan melanjutkan lab berikutnya. Di sini, lab using Wireshark example UDP in this capture. Nah, ini
Step 1, kita memasukkan config. Ini config. Mencari IP address, MAC address, default gateway IP address, and DNS server IP address. Kemudian pada part 4, use word to capture DNS response. Kita buka shard. Kemudian kita melihat Google. Nah, di sini di sini sudah ada. Kemudian pada step 2, the internal to line is source destination MAC address, destination address. Its source MAC address the same one direction from part 1 to VM. Jawabannya ya, seharusnya sama. Kemudian di sini, can you invite IP MAC address to server definition device? Di sini IP address ada 9192.168.1.9. Kemudian MAC address ada 08.200.227.261.25F.244 dan tipe gateway-nya. Nah, kemudian di sini ada di sini ada protokol yang dimana di sini kita mengambil username protokol atau UDP. Nah, di sini kita melihat protokol destination lag dan lain-lainnya. Nah, sama seperti ini. Di sini kita mendapat frame size 40. Ini source MAC-nya. Is that source's IP address the same local PC at IP address required in part 1? Tidak, alamat IP sumber tidak sama dengan alamat IP PC lokal yang dicatat di bagian 1. Kemudian, is the destination IP address same as default gateway not in part 1? Jawabannya ya. Alamat IP itu sama dengan gateway default yang disebutkan pada bagian 1. Kemudian kita masuk pada task 3. Examine the file DNS responder package. Nah, pada part 1, di sini masih menggunakan Google. The in internet to frame DNS respond what devices and source MAC address, what destination MAC address. Alamat MAC sumber berasal dari gateway default karena dialah yang mengirimkan respon ke DNS ke VM. Kemudian yang kedua, notice the source IP address in the IP package, what the destination IP address, what the source of IP address. Destination IP address-nya adalah yang ini. Oh, kita ambil contoh yang di sini. Yang pada gambar ini IP address-nya ini .1.19, sedangkan untuk sources IP address-nya adalah .1.1. Kemudian what happened to rules of sources destination for the VM to gateway? Peran sumber dan tujuan antara VM dan gateway default bertukar tergantung arah komunikasi. Kita masuk step 4. Nah, di sini kita buka dominan name response. Nah, di sini. Reflection, what are the benefit of using UDP inside TCP as transport protocol DNS? UDP lebih cepat dan efisien karena tidak memerlukan koneksi, memiliki overhead rendah dan cocok untuk permintaan DNS yang sederhana dan singkat. Kemudian kita masuk pada lab berikutnya, lab using wires to example TCP and UCP capture technology. Nah, kita masuk saja pada step satunya. Di sini kita menggunakan terminal, kita buka terminal. Kemudian di sini kita masih juga menggunakan ini, Wishart INNP 0S3. Nah, kemudian kita buka terminal, kita ambil ini.
FTP, kemudian kita tekan ls. Connection. Oke. Kita lanjut saja. Pada bagian tas 4. Nah, di sini. Nah, saya mengambil contoh saja yang di gambar ini. Di sini ada pertanyaan pada di sini. Using Wireshark to capture the seed by side to one. We informate the TCP header not to apply to package from the VM CDC server only one side. Nah, di sini. Di sini sudah ada jawabannya. Nah, saya mau ambil contoh saja yang ada di sini, kemudian mengisi jawabannya. Sama juga. Nah, di sini how many other TCP data graph contained sign bit adalah 40062, harusnya tanda panah 21. Nah, kita masuk pada di sini create the file proc transfer. Nah, di sini kita menggunakan echo. Di sini pertama kita harus sudo analis dulu. Kemudian kita ambil sudo lab support file script cyberops. Nah, karena saya sudah membuka H1 dan H2-nya. Nah, kemudian di sini kita home analyst and nah di sini ini dia home analyst data. Nah, kemudian dia suruh verify the file as created but describe the data in folder. Kita masuk di cat. Kemudian di sini ada touch my underscore tfp underscore data. Nah, kemudian disuruh untuk mengetik Wireshark GTK N. Nah, kemudian akan terbuka yang ini. Nah, di sini sudah ada H1 Wireshark. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk mengubah settingan Wireshark. Nah, di sini Wireshark, kemudian kita tekan edit preference. Nah, kemudian kita protokol. Kemudian kita ubah settingan UDP-nya. UDP dan kita centang kotak yang evaluate the UDP checksum possible. Nah, kemudian ketika sudah kita apply dan kita oke. Nah, kemudian di H1 kita pergi ke sini. Nah, untuk mengetik H1 eternal. Kemudian pada H2 di sini. Kita ketik ini.
edition error. Nah, di sini sudah tertambah menambah. Nah, ini use data protokolnya. Kemudian ini adalah driver file protocol. Nah, dari sini use the wizard first UDP datagram information about UDP header. The checksum value is base 16. Value determined by prediction 0x code. Nah, di sini. Ini adalah jawabannya. Sources IP address, destination, sources IP port number, destination port number, UDP, message, and UDP checksum. Nah, kemudian how those UDP verified datagram integrity? UDP memastikan integritas data melalui checksum, tetapi tidak menjamin pengiriman ulang jika ada kesalahan. Itulah bedanya dengan TCP. Kemudian exam, the first name return TFTDP server fill the information. Nah, sini sudah ada informasinya. Kemudian di sini task 4 adalah clean up. Kita pergi ke insert, kemudian di sini kita quit. Dan di sini kita quit. Nah, dan kemudian kita sudo mn source. Nah, removing. Okay, completed. Perfection. This provide to analyze TCP UDP protocol FTP TCP. TCP menggunakan koneksi untuk memastikan data yang dikirim aman dan berurutan, sedangkan UDP mengirim data tanpa koneksi lebih cepat tapi tidak menjamin datanya sampai. Nah, kita masuk di using wizard to example HTTP ya, using HTTPS. Kita masuk juga ipconfig lagi. Oh, ini catatan saya. INNP 0S3 adalah 172.20.10.3 dan IO-nya ada 127.0.1. 0.0.1. Nah, di sini suruh untuk bikin saja. Nah, di sini Ultra manualnya tidak bisa dibuka, tapi kita langsung saja masuk di sini browser HTTP post message. Nah, di bagian D di sini ada pertanyaan what two pieces of information display. Nah, jawabannya adalah key dan value. Nah, kemudian di sini masuk di part 2, capture and view the HTTPS traffic. Nah, dan di sini ada pertanyaan open the web browser launcher with Linux workstation navigation di cat.com and what you do about the website URL. Nah, website ini mengandung yaitu Cisco Academy Networking. Oke. Kemudian di sini masih ada pertanyaan.
uh, what has replaced the HTTP section in the previous capture file? HTML URL sources encode digantikan dengan sockets layer. Dan kemudian pada F ada pertanyaan juga, klik the encrypted application data. Is the application data in explain the remain format? Tidak dapat dibaca karena sudah terenkripsi. Dan kemudian pertanyaan refleksi, what are the advantage of using HTTPS instead the HTTP? Keuntungan menggunakan HTTPS. Maaf. Lanjut. Reflection, what are the advantages using HTTPS instead HTTP? Keuntungan menggunakan HTTPS daripada HTTP adalah data transkripsi sehingga lebih aman, menjaga integritas data saat dikirim, memastikan identitas situs melalui sertifikat digital, dan membuat penggunaan lebih percaya kepada ikon gembok di browser. Kemudian yang kedua, are the website are use HTTPS consider trustworthy? Nah, tidak semua situs menggunakan HTTPS bisa dianggap terpercaya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.